Halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Rosdelima Hutayan ST dari Angkatan 23 Kelompok 3, peserta Latsar CPNS 2022. Pada kesempatan ini, saya mencoba menyampaikan penerapan core value berorientasi pelayanan di unit kerja saya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang ASN, fungsi dan tugas aparatur sipil negara adalah: yang pertama, fungsi ASN, 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN adalah: pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu pelayanan publik? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip dalam pelayanan publik yang pertama, partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, menjalankan, mengevaluasi. Yang kedua, transparan. Pemerintah sebagai penyelenggara dapat menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Yang ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Keempat, tidak diskriminatif. Pemerintah tidak boleh membedakan antar warga negaranya. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah yaitu persyaratan masuk akal dan mudah dipenuhi, murah biayanya terjangkau. Yang keenam, efektif dan efisien. Efektif yaitu pelayanan publik mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Efisien, pelayanan publik dilakukan dengan prosedur sederhana, tenaga kerja sedikit, dan biaya yang murah. Ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat dijangkau masyarakat. Kedelapan, akuntabel. Pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan. Kesembilan, berkeadilan. Pelayanan publik dapat dijadikan sebagai alat melindungi yang mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah. Unsur penting dalam pelayanan publik dalam konteks ASN, yang pertama, penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan. Yang ketiga, kepuasan yang diterima oleh penerima layanan. Adapun kalimat afirmasi dari berorientasi pelayanan, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima dari kepuasan masyarakat. Kata kunci berorientasi pelayanan, yang pertama responsif, kedua berkualitas, ketiga kepuasan. Berorientasi pelayanan memiliki 3 panduan perilaku, kira-kira apa saja? Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, bagaimana penerapan 3 panduan perilaku berorientasi pelayanan tersebut terutama di unit tempat saya bekerja? Oh iya, di sini saya sampaikan terlebih dahulu. Saya bekerja di subbidang pensiun di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Yang pertama, dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, apa yang dapat saya lakukan? Sebagai pelaksana di staf di subbidang pensiun, adapun yang dapat saya lakukan yang pertama adalah menanyakan kepada calon pensiun atau penerima pensiun informasi apa yang dibutuhkan. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Apa yang dapat saya lakukan? Yang pertama, menyampaikan informasi yang dibutuhkan calon pensiun atau penerima pensiun dengan ramah dan mudah dipahami. Kemudian, memahami secara cepat dan tepat kendala atau masalah apa yang dihadapi oleh calon pensiun. Selanjutnya, memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh calon pensiun.
kemudian dapat membantu menyelesaikan kendala calon pensiun. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang telah diberikan kepada calon pensiun. Kedua, mengevaluasi secara rutin pelayanan yang telah diberikan kepada calon pensiun untuk pengoptimalan pelayanan informasi ke depannya. Berikut video implementasi penerapan berorientasi pelayanan. Selamat menyaksikan. Sore Bu. Ya, selamat sore Bu. Silakan duduk Bu. Ada yang bisa dibantu Bu? Ada gini Bu, kan kebetulan orang tua saya meninggal. Ada saya mau urus berkasnya, beberapa dokumen untuk pemberhentiannya. SK-nya itu gimana ya Bu? Apa aja yang perlu dilengkapi ya? Oh iya, kalau boleh tahu yang meninggal orang tua Ibu ya? Iya, ayah saya. Kalau boleh tahu Ibu masih hidup? Oh, ibu saya sudah meninggal sebelumnya. Jadi ahli waris ke anak ya? Jadi. Iya. Oke Bu, ini ada beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi. Ada berupa pengantar dari di mana Bapak bertugas, SK, fotokopi SK CPNS, PNS, dan juga berbagai berkas lainnya yang perlu dilengkapi. Coba Ibu baca dulu, kalau misalnya kurang paham boleh dipertanyakan. Oh, kalau kayak nomor 1 ini Bu, di sini kan disampaikan pengantar dari tempat Bapak bertugas, berarti saya ke kantornya yang sebelumnya, ke dinasnya ya. Minta Surat pengantarnya. Oh, gitu. Kalau misalnya ada salah satu dokumen yang tidak bisa dilengkapi, gimana Bu prosesnya? Gini Bu, misalnya ada yang Ibu kurang mengerti nih, Ibu bisa bertanya kembali ke sini, biar kami bisa menjelaskan kembali apa yang kurang. Atau Ibu juga bisa, kalau misalnya Ibu merasa kesini kesulitan, Ibu bisa ke OPD-nya. Di bagian OPD ada bagian umum dan kepegawaiannya yang bisa Ibu tanyakan juga untuk melengkapi berkas pensiun. OPD itu apa ya? Di tempat Bapak bekerja ada bagian kepegawaian. Gitu. Di sana juga bisa menanyakan untuk berkas-berkas yang perlu dilengkapi. Oh, gitu ya. Tapi kalau misalnya mau lebih jelas bisa datang ke BKD. Kesini lagi gitu maksudnya Ibu ya. Oh, nanti berarti kalau semua dokumennya sudah dilengkapi, tinggal bawa ke sini aja, diserahkan ke siapa Ya, Bu? diserahkan ke kami, ke bagian subbidang pensiun ya Bu. Oh gitu, oke. Berarti ini dokumennya ya Bu ya. Saya bawa dulu Bu, biar nanti saya lengkapi coba ya. Iya. Oke deh, saya bawa ya Bu. Ini boleh untuk saya Bu? Boleh Bu. Oke deh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya.